Shalom, perkenalkan nama saya Rani Indrianti, NIM 1902111801, kelas C semester 4 jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membahas tentang Robert Raikes dan perkembangan sekolah minggunya. Yang pertama ada riwayat hidup Robert Raikes, yang kedua berdirinya sekolah minggu, yang ketiga tinjauan sementara terhadap prestasinya, yang keempat gambaran tentang beberapa sekolah minggu yang pertama, yang kelima pertumbuhan sekolah minggu pertama. Riwayat hidup Robert Raikes. Robert Raikes lahir pada tanggal 14 September 1735. Dia dibaptis di gereja St. Mary de Crabtree dan pada saat dibaptis dia diberi nama Robert. Nama ini sama dengan nama ayah dan nama kakeknya. Dia menempuh pendidikan dasar di sekolah kepunyaan jemaat. Pada saat berumur 14 tahun, dia meneruskan studinya di sekolah katedral Gloucester dan pendidikan akademisnya diakhiri pada saat itu. Hal ini karena tidak ada bukti bahwa dia pernah meneruskan studinya pada taraf perguruan tinggi. Pada umur 21 tahun, dia menjadi penerbit Gloucester Journal. 10 tahun kemudian, pada tanggal 23 Desember 1767, dia menikah dengan Anne Trigge. Kemudian dia menerus keprihatinan ayahnya terhadap nasib buruk rakyat jelata dan narapidana, dan sejak tahun 1768 dia memuat gambaran tentang keadaan penjara dalam jurnalnya. Hal ini untuk membuka hati para pembaca demi kehidupan para narapidana. Selama bertahun-tahun dia tidak mengenal lelah dalam upaya memperbaiki nasib narapidana. Namun akhirnya usahanya mulai berbuah. Pada tahun 1774 melalui pekerjaan John Howard dan Yang Mulia Gregor Paul, Parlemen mengesahkan dua hukum yang mulai dapat mengatasi penghinaan martabat manusia yang tampak dalam keadaan penjara Inggris, dan pada tanggal 6 Desember 1786 Parlemen mengesahkan hukum yang menista hati nurani manusia, yakni hukum yang membuang banyak narapidana ke Australia dengan maksud mengosongkan penjara. Dia juga membuat rencana untuk mendidik anak-anak yang miskin pada hari Minggu, yaitu dalam lembaga sekolah minggu. Berdirinya sekolah minggu. Pada tahun 1780, Robert Raikes pergi ke rumah seorang tukang kebun yang terletak dekat pabrik pengolah peniti, dan kebanyakan pekerja di pabrik itu adalah anak-anak. Pada saat itu, tukang kebun yang Robert cari tidak ada di rumah. Sambil menunggu tukang kebun itu pulang, Robert Raikes berbincang-bincang dengan istri tukang kebun itu, dan istri tukang kebun itu berbincang tentang kenakalan anak-anak pada hari Minggu dan memohon agar Robert Raikes berbuat sesuatu. Kemudian Robert Raikes mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dengan melakukan percobaan sekolah sederhana untuk anak-anak miskin. Tinjauan terhadap prestasinya. Kecaman tidak langsung terhadap sekolah minggu dialamatkan pada integritas Raikes sendiri. Dikatakan bahwa Raikes bukanlah seorang saleh karena melanggar kesucian hari Sabat. Setiap hari Minggu ia berada di kantor untuk mempersiapkan berita yang akan diterbitkan pada hari Senin. Dalam kecaman pribadi itu juga tersirat bahwa mendidik anak-anak pada hari Minggu berarti melanggar kesucian hari Sabat. Gambaran beberapa sekolah minggu pertama. Robert selalu berperan dalam pendidikan anak-anak, walaupun ia tidak mengajar setiap hari Minggu. Robert menulis bahwa ia pernah mengajarkan bagaimana salah satu kekuatan yang tidak kelihatan dapat menghasilkan dampak positif. Robert tidak hanya memperlihatkan minatnya pada sekolah minggu melalui kehadirannya secara langsung. Ia juga mencetak bahan pengawasan yang guru perlukan dalam mendidik anak-anak. Pertumbuhan sekolah minggu. Yang pertama, sekolah minggu di Amerika.
permulaan pada tahun 1790, 10 tahun sesudah Raikes mendirikan sekolah minggu, dan 7 tahun sesudah para jajahan Inggris meraih kemerdekaannya dari Raja Inggris, 3 warga kota Philadelphia mendirikan perserikatan hari pertama untuk mendidik anak-anak dari keluarga miskin. Sebagaimana di Inggris, anak-anak cenderung memanfaatkan hari Minggu untuk maksud yang buruk yang merusak kesusilaan dan mutu hidup. Selama bertahun-tahun pertama, struktur organisasi kerja dan kurikulum diambil langsung dari pengalaman orang Inggris, meskipun konteks sekolah minggu di Amerika jauh berbeda. Kebanyakan anak sekolah minggu di Inggris berasal dari kaum miskin, sedangkan di dalam kelas sekolah minggu Amerika, anak dari semua golongan ditampung bersama. Alhasil, sekolah minggu di Amerika menjadi lembaga yang turut mendemokrasikan masyarakat Amerika. Yang kedua, perluasan sekolah minggu. Pada tahun 1824, para pemimpin sekolah minggu mendirikan American Sunday School Union, Perserikatan Sekolah Minggu Amerika, di kota Philadelphia. Dalam sidang raya yang berlangsung pada tahun 1830, para utusan menetapkan tujuan yang berlaku untuk 2 tahun mendatang dan yang betul-betul mengagumkan. Sambil bergantung pada bantuan ilahi, sejauh mungkin union itu bermaksud untuk mendirikan sebuah sekolah minggu pada setiap pelosok daerah yang luasnya meliputi seluruh lembah Mississippi. Daerah itu mencakup jutaan kilometer persegi, yakni dari pertengahan negara bagian Pennsylvania di arah timur sampai ke pegunungan Rocky atau Gunung Batu ke arah barat selatan. Kemudian lagu sekolah minggu. Pada permulaan sekolah minggu di Amerika, anak-anak menyanyi tentang tema-tema kematian dan dosa. Tetapi menjelang awal abad ke-20, lagu dan syair mulai mencerminkan pengertian baru tentang masa kanak-kanak. Kemudian sekolah minggu, lembaga oikomenis di luar gereja formal. Sekolah minggu yang berdiri di Amerika itu sama seperti di Inggris, didirikan oleh orang-orang Kristen yang merasa diri terpanggil oleh Injil untuk menyelamatkan anak-anak dari kematian rohani. Mereka beribadah dalam gereja tertentu, tetapi untuk melaksanakan misi pendidikan melalui sekolah minggu memilih kepala, wakil kepala, sekretaris, bendahara, dan berbagai komisi. Secara praktis, sekolah minggu melaksanakan sebagian dari mandat mengajar yang diberikan Tuhan kepada gerejanya, tetapi bukan sebagai lembaga yang diawasi oleh gereja itu sendiri. Kemudian, kelemahan sekolah minggu pada abad ke-19. Ada 3 kelemahan yang mencolok, yaitu para pemimpin sekolah minggu tidak memupuk moralitas pribadi dalam diri pelajar, tetapi mereka menutup mata terhadap ketidakadilan sosial yang tampak dalam masyarakat. Mereka mengembangkan siasat untuk mendidik warga di daerah-daerah pertanian, tetapi cenderung melalaikan kebutuhan pendidikan agama Kristen di kota-kota besar, dan mereka mempunyai teologi yang mengutamakan keselamatan pribadi, tetapi gagal mengembangkan teologi dan praktik gereja sebagai persekutuan yang Allah ciptakan untuk melaksanakan maksudnya di dunia. Kemudian yang kedua, sekolah minggu di luar Anglo-Saxon, Eropa Barat. Yang pertama, Jerman. Pendirian sekolah minggu di Jerman diperkasai pada tahun 1860 oleh Wilhelm Brockelmann. Dia adalah seorang pedagang dari kota Bremen, Jerman, dan Albert Woodruff yang juga seorang pedagang dari kota New York. Mereka berdua juga merupakan wakil dari Perserikatan Sekolah Minggu London. Awalnya mereka dua menjelaskan tentang arti gerakan sekolah minggu, termasuk pentingnya hal itu bagi anak-anak dan bagi orang tua di Jerman. Hal ini tentunya menimbulkan keberatan karena merupakan gagasan baru. Tetapi dengan upaya yang amat sabar, beberapa orang diyakinkan tentang pentingnya sekolah minggu. Sekolah minggu pertama di Jerman ini bermaksud untuk mengajar anak-anak miskin untuk membaca, menulis, dan berhitung di samping membimbing ke dalam iman Kristen. Kemudian sekolah minggu ini diubah namanya menjadi Kindergottesdienst, kebaktian anak-anak. Namun perkembangan sekolah minggu di Jerman ini selalu dihalangi oleh asal mulanya di dunia
Anglo-Saxon, yakni sifat Injilnya dari gerakannya yang bersifat awam dengan gaya beribadah yang agak bebas. Sifat itu bertentangan dengan tradisi gereja Lutheran dan Katolik Roma yang mengutamakan pengembangan, pembinaan anak, dan liturgi yang tepat. Kemudian sekolah minggu di Belanda. Sekolah minggu di Belanda dimulai oleh orang yang tersentuh oleh pengalaman kebangunan. Berdasarkan kehidupan baru itu, mereka merasa diri terdorong untuk mengadakan sekolah minggu demi kehidupan rohani anak-anak dan remaja. Gagasan sekolah minggu ini dibawa oleh Abraham Cappadose ke Belanda dari Swiss. Pada bulan Oktober tahun 1836 hasilnya jumlah sekolah minggu di Belanda bertambah dan menjadi bagian dari pelayanan gereja. Sekian yang dapat saya jelaskan. Tuhan Yesus memberkati.